Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Anissa Listiawati. Saya Muhammad Rai Firdaus. Saya Nurita Widianti. Saya Selviana. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu analisa proses bisnis retail 1 pada Indomaret. Baiklah, kita akan langsung saja ke slide pertama, yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Seperti yang kita ketahui, Indomaret merupakan jaringan minimarket yang memiliki lebih dari 18.000 gerai yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dengan jumlah gerai tersebut, perusahaan harus memiliki proses bisnis yang terstruktur dan terintegrasi agar seluruh aktivitas operasional dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, untuk tujuan dari presentasi ini adalah untuk menganalisis bagaimana proses bisnis Indomaret yang sedang berjalan saat ini atau yang dikenal dengan kondisi as is, kemudian mengidentifikasi berbagai permasalahan yang masih ditemukan dalam proses tersebut, serta memberikan usulan perbaikan atau kondisi to be agar proses bisnis menjadi lebih efektif, efisien, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Melalui analisis ini, diharapkan kita dapat memahami bagaimana pentingnya proses bisnis yang baik dalam mendukung keberhasilan sebuah perusahaan retail berskala besar seperti Indomaret. Baiklah, slide selanjutnya. Slide selanjutnya ada landasan teori. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai landasan teori yang menjadi dasar dalam analisis ini. Proses bisnis merupakan serangkaian aktivitas yang saling berkaitan dan dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan suatu produk atau layanan yang memberikan nilai kepada pelanggan. Setiap perusahaan pasti memiliki proses bisnis yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasinya. Dalam melakukan analisis tersebut, terdapat 2 konsep utama, yaitu as is dan to be. Konsep as is menggambarkan bagaimana kondisi proses bisnis yang sedang berjalan saat ini. Dari kondisi tersebut, kemudian dilakukan evaluasi untuk mengetahui kelebihan maupun kekurangannya. Sedangkan konsep to be merupakan gambaran proses bisnis yang diharapkan setelah dilakukan berbagai perbaikan sehingga proses kerja menjadi lebih efisien. Selain itu, pada perusahaan retail seperti Indomaret, penggunaan teknologi informasi juga memiliki peranan yang sangat penting. Beberapa sistem yang digunakan antara lain sistem point of sales atau POS, sistem manajemen stok, serta sistem kasir yang saling terintegrasi. Dengan adanya sistem tersebut, proses transaksi dapat dilakukan lebih cepat, pencatatan stok menjadi lebih akurat, serta laporan penjualan dapat diperoleh secara sistematis, sehingga mempermudah proses pengambilan keputusan oleh manajemen. Baiklah, slide selanjutnya akan disampaikan oleh Nurlita. Selanjutnya yaitu metodologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam memperoleh data, kami menggunakan 3 metode utama. Metode pertama yaitu observasi, dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas operasional yang berlangsung di Indomaret. Metode kedua yaitu wawancara dengan staf maupun pihak manajemen untuk memperoleh informasi mengenai proses kerja yang diterapkan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Kemudian metode ketiga adalah dokumentasi, yaitu mengumpulkan berbagai dokumen maupun prosedur operasional yang digunakan sebagai bahan analisis
Setelah data terkumpul, kami melakukan analisis menggunakan beberapa teknik, yaitu pemodelan BPMN atau Business Process Model N nasional untuk menggambarkan alur proses bisnis secara visual. Selain itu, digunakan juga metode studi kasus agar analisis lebih mendalam, serta analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki perusahaan. Adapun penelitian ini dibatasi hanya pada proses operasional retail Indomaret, mulai dari penerimaan barang hingga pengelolaan kas. Untuk slide berikutnya yaitu ada gambaran umum perusahaan. Selanjutnya adalah gambaran umum mengenai perusahaan. Indomaret didirikan pada tahun 1988 oleh PT Indomarkop Prisma Tama dan hingga saat ini telah berkembang menjadi salah satu jaringan minimarket terbesar di Indomaret. Setelah menjual berbagai kebutuhan sehari-hari, Indomaret juga menyediakan berbagai layanan tambahan seperti pembayaran tagihan listrik, pembelian pulsa, transfer uang, hingga berbagai layanan digital lainnya. Dari sisi organisasi, Indomaret memiliki struktur yang terdiri dari kantor pusat, kantor regional, area, hingga gerai-gerai yang tersebar di seluruh Indomaret. Seluruh bagian tersebut saling terhubung melalui sistem manajemen yang terintegrasi sehingga proses pengadaan barang, distribusi, pengelolaan stok, hingga pelayanan kepada pelanggan dapat berjalan secara lebih terkoordinasi. Dan selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Raffi. Baiklah, pada slide ini saya akan menjelaskan proses bisnis yang sedang berjalan atau kondisi as is. Proses dimulai dari penerimaan barang dari pusat distribusi atau supplier. Kemudian dilakukan pengecekan dan pencatatan ke dalam sistem. Lalu barang disimpan di gudang atau di rak penjualan dan stok dikelola menggunakan sistem POS. Saat pelanggan melakukan pembelian, kasir memproses transaksi menggunakan POS sehingga barcode dapat terbaca secara otomatis dan struk dapat dicetak. Pada akhir shift, kasir melakukan perhitungan kas dan membuat laporan penjualan harian untuk dikirim ke kantor pusat. Selanjutnya, identitas, masalah, dan kendala. Meskipun proses sudah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa kendala seperti pembaruan stok yang belum real time, proses penerimaan barang yang masih manual, koordinasi antar bagian dan yang lambat, serta pengelolaan kas yang masih berpotensi menimbulkan kesalahan tercatat. Lalu slide selanjutnya, proses bisnis to be. Untuk mengatasi kendala tersebut, diusulkan penggunaan barcode atau RFID pada penerimaan barang, integrasi sistem inventory dengan POS, serta notifikasi otomatis saat stok mulai menipis. Selain itu, pengelolaan kas juga dilakukan secara digital agar proses rekonsiliasi menjadi lebih cepat dan akurat, serta memanfaatkan implementasi to be. Penerapan proses to be akan meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki akurasi data, mempercepat pelayanan kepada pelanggan, serta membantu perusahaan mengurangi biaya operasional dan meningkatkan transparansi informasi. Baiklah, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Selvi. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan aplikasi dan sistem pendukung yang digunakan oleh Indomaret dalam kegiatan operasional sehari-hari. Yang pertama adalah sistem point of sale atau POS. Sistem ini digunakan oleh kasir saat melayani transaksi pelanggan. Ketika barang di-scan, sistem akan langsung menghitung total belanja, mencatat transaksi, mencetak struk, dan mengurangi stok barang secara otomatis. Jadi, proses pembayaran menjadi lebih cepat dan data yang tersimpan juga lebih akurat. Selanjutnya, ada sistem manajemen inventory. Sistem ini digunakan untuk memantau dan mengelola stok barang yang ada di toko. Dengan sistem ini, karyawan dapat mengetahui barang yang stoknya mulai menipis sehingga bisa segera memesan kembali ke gudang. Tujuannya agar barang yang dibutuhkan pelanggan tetap tersedia.
Selain itu, ada sistem pelaporan yang berfungsi mengirim data penjualan dari setiap toko ke kantor pusat. Data tersebut digunakan oleh manajemen untuk melihat hasil penjualan, mengevaluasi kinerja toko, dan membantu dalam mengambil keputusan. Semua sistem ini saling terhubung antara toko, gudang, dan kantor pusat. Karena sudah terintegrasi, data stok dan penjualan akan selalu diperbarui secara otomatis. Nah, hal ini membuat pekerjaan menjadi lebih efisien, mengurangi kesalahan pencatatan, dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Lalu, slide selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil analisis SWOT pada Indomaret. Nah, yang pertama bisa kita lihat di sini ada strength. Strength itu kekuatan. Indomaret memiliki jaringan toko yang sangat luas, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, sistem pos yang digunakan sudah terintegrasi sehingga transaksi menjadi lebih cepat dan data penjualan dapat tercatat secara otomatis. Hal ini membuat operasional toko menjadi lebih efektif. Nah, yang kedua ada weakness. Weakness itu kelemahan. Meskipun sebagian besar proses sudah menggunakan sistem, masih ada beberapa pekerjaan yang dilakukan secara manual di beberapa cabang. Selain itu, operasional Indomaret juga bergantung pada sistem pusat. Jadi, jika server atau jaringan mengalami gangguan, proses transaksi dan pengelolaan data dapat ikut terlambat. Selanjutnya adalah opportunities. Nah, opportunities itu adalah peluang. Perkembangan teknologi digital memberikan kesempatan bagi Indomaret untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Misalnya, dengan mengembangkan layanan digital, meningkatkan otomatisasi dan memanfaatkan teknologi agar proses bisnis menjadi lebih cepat dan efisien. Nah, yang terakhir itu ada threats. Threats itu adalah keancaman. Indomaret menghadapi persaingan dari minimarket lain maupun platform belanja online. Oleh karena itu, Indomaret perlu terus berinovasi, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mengikuti perkembangan teknologi agar tetap mampu bersaing. Itu saja penjelasan dari saya. Baiklah, terima kasih Kak Selvi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Sebagai kesimpulan, hasil analisis menunjukkan bahwa proses bisnis Indomaret telah berjalan dengan baik dan didukung oleh berbagai sistem informasi seperti point of sale atau POS, manajemen stok, dan sistem pelaporan yang membantu kelancaran operasional perusahaan. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti pencatatan stok yang belum sepenuhnya real time ya teman-teman. Dan proses penerimaan barang dan serta pengelolaan kas yang masih dilakukan secara manual, serta koordinasi antar bagian yang belum optimal. Oleh karena itu, kami mengusulkan penerapan proses bisnis to be melalui integrasi sistem yang telah baik, menggunakan penggunaan teknologi barcode atau fleet, otomatisasi pengelolaan stok dan kas, serta dashboard monitoring secara real time. Dengan penerapan usulan tersebut, diharapkan proses operasional Indomaret menjadi lebih efisien, akurat, transparan, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta mendukung daya saing perusahaan di masa depan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Kami dengan senang hati menerima kritik dan sarannya di kolom komentar untuk membangun wawasan kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.